nampak alamatnya untuk agama dan mulianya agama ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Dan lebih lagi ada sesuatu yang disimpan oleh Allah untuk Nabi mimma la ya'lamu kundahu siwahu, yang mana tidak ada yang tahu ukuran pemberian Allah itu kecuali Allah. Ada yang mengatakan juga apa pemberian Allah itu ya maknanya syafaat yang dikasihkan oleh Allah kepada Nabi untuk umatnya. Ada juga yang memaknai apa pemberian Allah kepada Nabi nanti di akhirat itu adalah seribu istana yang terbuat dari luk-luk yang berwarna putih, yang tanahnya itu dari kasuri. Ini ada yang memaknai seperti itu. Allah jazilah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah Allah mendapatimu yatiman dalam keadaan yatim? Maknanya tidak ada seorang ayah sebelum kelahiran. Fa'awa, kemudian Allah melindungimu. Maknanya melindunginya bagaimana? Bi'adhom maka ila amika bitolib. Allah titipkan Nabi kepada pamannya yaitu Abu Thalib untuk doman. Maknanya melindungi, menjaga Nabi, mengasuh Nabi. Alam yajidka yatiman, ini maknanya adalah tasliyah. Istilah tasliyah itu sebagai penghibur Nabi agar Nabi itu tambah bersyukur dan tambah bersabar. Yatiman, nah itu yatim 2 bulan di kandungan sebelum lahirnya Nabi sudah ditinggal ayahandanya. Ada yang mengatakan 2 bulan di kandungan, ada yang 7, ada yang 9 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan perlahan. Wafatnya ayahanda beliau di Madinah Syarifah, dimakamkan di kampung namanya Kampung Tabarakah. Ada yang mengatakan makamnya sama dengan makamnya Siti Aminah, yaitu di Abwa. Kalau ibunya, ibunda Nabi, wafat ketika Nabi umur, ada yang mengatakan 4, ada 5, ada yang 6 tahun wafatnya ibunda Nabi. Dan ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7, 9, 12 tahun umurnya. Wafatnya ibunda Nabi ada di kampung namanya Abwa. Ada yang mengatakan Hajun di wafat. Hajun itu wafatnya Siti Aminah di Hajun. Ada yang mengatakan Abwa. Nah, kalau Abu Thalib paman Nabi meninggal wafat ketika Nabi itu umur 8 tahun. Saya Abdul Muthalib kakeknya. Abdul Muthalib wafat ketika Nabi umur 8 tahun, baru diasuh oleh pamannya itu Abu Thalib. Abu Thalib itu kandung dengan ayahanda Nabi Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu sama Sayyidina Abu Thalib itu kandung, sehingga yang sangat yang layak dan yang paling cinta kepada Nabi itu ya pamannya itu Abu Thalib. Sayyidina Hamzah juga paman Nabi, tapi tidak kandung. Sayyidina Abbas juga paman Nabi, tidak kandung. Allah.
selain Nabi itu untuk mengadu kepada Allah, untuk meninggalkan agama. Maka dengan alasan susah meninggalkan agama, Nabi juga mengalami susah. Dalam keadaan yatim, kemudian alasan meninggalkan agama, Nabi yatim. Tidak ada alasan untuk orang itu meninggalkan agama. Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah telah mendapati kamu dhallan dalam keadaan bingung. Fahada, lalu dia memberi petunjuk kamu. Jadi maknanya dhallan bukan lagi tersesat, layaknya orang yang tidak tahu betul kemudian sesat tidak. Maknanya dhallan itu dimaknai Nabi tidak, waktu itu tidak ada syariat. Lahirnya Nabi di kala itu tidak ada syariat. Lahirnya Nabi membawa syariat, bukan Nabi menyelamatkan dari perkara yang hak, tidak. Itu mustahil. Maknanya sebelum kenabian itu memang keadaannya tidak ada syariat di zaman jahiliyah itu. Itu maknanya dhalala. Wajadaka dhallan fahada. Maksud dari Alkitab pada 5. Ada yang mengatakan dhalala itu maknanya ghaflah. Wa in kunta min qablika minal ghafilin. Wa in kunta min qablika minal ghafilin. Sesungguhnya kamu sebelumnya itu labna ghafilin. Masuk dalamnya ghaflah. Ada yang memaknai wajadaka wajadaka dhallan, ada di kalangan kaum yang tersesat, kemudian Allah memberikan hidayah mereka sebab kamu. Itu maknanya wajadaka dhallan. Allah mendapati Nabi ada dalam kalangan kaum yang dhalala, kemudian kaum yang dikasih hidayah oleh Allah sebabnya. Ada juga yang memaknai wajadaka dhallan itu yang tersesat dari hijrah, tidak tahu adanya hijrah, kemudian dikasih tahu petunjuk oleh Allah untuk hijrah. Maknanya banyak. Ada memaknai dhalala itu maknanya wakila wa wajadaka dhallan wa wajadaka qaliban bil qiblah. Mendapati Nabi Allah qaliban bil qiblah, mencari arah kiblat. Fahada ilaiha. Kemudian Allah tunjukkan Nabi arah kiblat. Qad nara qalbuka wajhika fis sama. Juga bisa dimaknai hub, cinta. Dhalala malah bisa dimaknai cinta. Innaka lafi dhalalika qadim. Sungguhnya kamu lafi dhalalika, sungguh ada dalam cintanya kamu yang dulu. Maknanya dhalal malah bisa dimaknai cinta. Jadi tidak dhalala itu kemudian dimaknai bahasa tersesat itu tidak. Bahkan dia juga dirinya makna yang lembut itu salah gitu. Jika diceritakan Halimah As-Sa'diyah selepas selesai
Futuhah Makkah. Hari ini ya Rasulullah ilaika nur. Allah akan mengembalikan kepada kamu an-nur wal bala wal jamal. Bukan Futuhah Makkah itu bukan halimahnya Sayyid Abdul Muttalib. Julukannya Sayyid Abdul Muttalib itu Futuhah Makkah. Ketika Sayyidah Halimah datang menunjukkan kepada Sayyid Abdul Muttalib, Halimah mendengar hani'an laka ya Futuhah Makkah, ujian kepada Sayyid Abdul Muttalib ya Futuhah Makkah. Hari ini Allah akan mengembalikan kepada kamu nur, nur yang dulu dititipkan oleh Allah kepada Sayyid Abdul Muttalib kepada Sayyid Abdullah. Nurnya Nabi itu pindah-pindah dari Nabi Adam kepada Siti Hawa, Siti Hawa kepada Nabi Syed, kemudian yang terakhir sampai Sayyid Abdul Muttalib, kemudian pindah kepada Sayyid Abdullah, kemudian kepada Siti Aminah. Nurnya Nabi. Maka dibacakan dari ini Allah akan mengembalikan cahaya itu kepada kamu, yaitu kamu Sayyid Abdul Muttalib. Maka berkata Siti Halimah, "Fa'wada'tuhu li aslaha syati." Serahkan ini bocah di aslaha syati, berharap agar keadaan itu menjadi baik setelahnya. Karena ketika Nabi diasuh oleh Siti Halimah itu keajaiban yang dilihat oleh Siti Halimah itu luar biasa. Yang kambingnya kurus jadi gemuk, yang kambingnya ada keluar susunya juga jadi keluar susunya. Karena lagi duanya Siti Halimah yang sebelumnya sebelah kanan itu susunya tidak keluar, adanya Nabi langsung susunya keluar. Ketika Nabi mau disusui sebelah kiri juga Nabi nggak mau, karena Siti Halimah kan punya anak namanya itu Masroh, sudah disusu sama Masroh anaknya sendiri. Maka ketika dikasih yang kiri nggak mau, udah dikasih Masroh. Maka ketika ditaruh di sebelah kanan ternyata susunya keluar. Keajaiban yang dilihat banyak. Mendung yang selalu mengayomi Nabi, memayungi Nabi, dilihat oleh Siti Halimah. Halimah itu kan tinggalnya di Taif. Jadi wanita-wanita Taif itu kalau kerja nyusui anak, berangkat dari Taif menuju ke Mekah, cari anak-anak yang siap untuk disusui. Halimah nggak bagian, karena pada ini anaknya orang kaya. Maka Halimah ketika nggak bagian dikasih tahu itu ada satu anak Halimah, tapi itu yatim, miskin, kamu mau? Nggak mau. Nah, ketika disusui ternyata menjadikan barokah yang jiwanya pada Siti Halimah. Nah, ketika balik ke Taif, Halimah itu dipayungi mendung, keledainya yang tidak kuat jalan jadi kayak kuat mengalahkan keledai-keledainya wanita-wanita yang lain, kencang jalannya, larinya. Maka terheran-heran itu Halimah. Fawada'tu li aslaha sya'ni, diserahkan itu Nabi kepada Sayyid Abdul Muttalib oleh Siti Halimah, berharap setelahnya itu keadaannya menjadi baik seperti adanya Nabi di Papua. Fasami'tu haris syadidah faltafatu falam arahu. Faqultu ya ma'asyara sayyidina sodi. Ini implikasinya ketika Nabi itu diserahkan, baru diserahkan
diperkirakan belum diterima oleh Sayyidina Abdul Muthalib. Di tema itu Nabi sudah tidak ada, maka kebingungan, dicari Siti Halimah nggak tahu, ditanya-tanya kepada siapapun, ya masyaallah saya sobi mana, bocah tadi mana, nggak ada yang tahu. Sehingga Siti Halimah teriak, wah Muhammad, namanya kan Muhammad, wah Muhammad. Nah di situ ketemu orang tua tiba-tiba ada sandaran muka. Lihat Siti Halimah putar-putar cari Nabi nggak ketemu, dibilangin sama seorang tua itu, kamu tuh datang sama berhala itu, patung itu yang paling itu, kamu adukan kepadanya, nanti kan dikembaliin ke Muhammad yang kamu cari. Kemudian itu orang tua tawaf keliling berhala itu patung, sampai dia itu karena nyembah patung, kepalanya patung yang dicium sama orang tua itu. Dan dia malah mengatakan, ya lam tazal fitnatuka ala Quraisy. Jadi Rabb itu panggilan juga panggilan orang yang nyembah patung juga panggilnya Rabb. Rabb itu Tuhan, Ilahun Tuhan, Rabbun Tuhan. Jadi dia mengatakan tidak intinya engkau wahai Tuhan menganugerahkan kepada orang Quraisy. Ini tuh ada Saktia itu, Halimah Saktia maknanya. Dia kehilangan anaknya, maka didoain untuk Halimah oleh orang tua itu Dawin Cipta. Jadi Tuhannya tua itu patung, minta kepada patung si tua itu agar mengembalikan anaknya Halimah. Maka pada wajib dia pun sampai sujud kepada patung, memintakan agar anaknya Halimah dikembalikan. Pada sepak atas nama sampai kekuatan Nabi itu, patung-patung itu berjatuhan yang disembah oleh orang tua itu. Waktu itu ketika dia sujud kepada patung berjatuhan. Maknanya tidak patung aja bisa merasa kok saya disembah, gak bisa ngasih apapun disembah. Waqala innaka anna ayyasyai. Siti Halimah dibegituin gak terima. Aswanya itu punya Tuhan yang lain, bukan patung, kok dimintakan kepada patung. Siti Halimah gak terima. Maknanya diusir itu orang tua oleh Siti Halimah. Fahala kunna ala yadi Muhammad. Menjauh dari kami, kamu wahai tuaku. Wa Allah syai'asahu wa ta'ala. Ketika diusir sama Halimah, langsung tongkatnya itu dibuang oleh seorang tua itu dan bergetar. Malah dia mengatakan, iya betul, anak ini punya mendatai bukan saya. Dan dia yakin Tuhannya anak itu tidak akan menyia-nyiakan bocah itu. Fatruhi ala kamu minta kepada Tuhan si bocah, malah diarahkan oleh seorang tua itu Halimah. Walaupun menjadi maka kalau dia cipu sampai dia pilih orang-orang yang ada di situ. Sayyidina Abdul Muthalib pun ikut mencari Nabi, tidak ketemu. Sampai Sayyidina Abdul Muthalib tawaf di Ka'bah 7 kali, betul-betul merengek kepada Allah agar Muhammad dikembalikan. Nah, akhirnya ceritanya Nabi itu ketemunya aneh. Jadi ada di satu lomba namanya Tumama, di bawah pohon
Samurah. Nabi ada di lembah Sumama di bawah pohon Samurah. Sayyid Abdul Muthalib sama Waraqah bin Naufal jalan. Ternyata Nabi itu lagi berdiri di bawah pohon, main ranting-ranting dan daunan itu pohon yang ada di pohon Samurah itu di bawah lembah itu. Maka diriwayatkan ada bahasa Mazal Abdul Muthalib biqatil bait hatta atahu Abu Jahal ala nafati wa Muhammad baina yadayhi. Jadi Sayyid Abdul Muthalib mondar mandir ya, Baitullah Tuhannya sampai datang Abu Jahal naik onta Nabi di depan Abu Jahal ya. Tapi ada tadi pada jawab kita akan menikah diceritain sama Abu Jahal, kamu tahu gak yang terjadi sama anak kamu? Jadi bahasanya sebenarnya kan cucu ya kan, saya Abdul Muthalib, tapi dibahasakan kamu tahu nggak yang terjadi sama anak kamu? Maka Abdul Muthalib, emang ada apa? Dan dia begitu, itu bocah tak naikin onta, kemudian tak suruh belakang ontanya tak suruh jalan di belakang saya, tidak mau. Baru tak tahu di depan ontanya jalan duluan, baru mau. Jadi yang dilihat Abu Jahal itu keanehan seperti itu. Nabi dinaikin onta karena merasa ini bocah hilang nih, maka diselamatin sama Abu Jahal. Dinaikin onta, Abu Jahal jalan dulu, Nabi di belakang, gak mau jalan ke onta Nabi. Tapi ketika onta Nabi ditaruh di depan, Abu Jahal di belakang, baru mau jalan. Nah, ini diceritakan Abu Jahal kepada Sayyid Abdul Muthalib. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa? Allah mengembalikan Nabi kepada kakeknya yaitu Sayyid Abdul Muthalib lewat tangannya musuhnya Allah yaitu Abu Jahal. Ini persis dengan yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dijaga oleh Fir'aun, padahal yang bakal menghancurkan kerajaan Fir'aun dilindungi oleh Fir'aun itu sendiri. Abu Jahal sama, musuhnya Allah yang menyelamatkan Nabi ya, ketika hilang. Padahal betul-betul kafir, persis sama itu kejadian pada Nabi Musa alaihissalam. Wa wajadaka 'ailan fa'alha. Dan Allah mendapati kamu 'ailan dalam keadaan apa? Kekurangan, fakir. Fa'alha, kemudian Allah cukupi kamu. Bentuk cukupnya bagaimana? Bima mata'aka bihi minal ghanimah, merasa cukup dengan apa yang terhasilkan minal ghanimah, dari ghanimah, wa ghairiha, dan selain ghanimah. Dalam hadis partai salina akan terlarat walakinna ghina min nafs, yang namanya kaya itu bukan kasratil amal, banyaknya harta, walakin ghina min nafsi, yang namanya kaya itu kaya hati, itu yang pas, bukan kaya hartanya tapi kaya hatinya. Ailan itu dari kata ala zaid, maknanya zaid fakir. Kalau ditambah ala, maknanya keluarganya punya. Jadi kalau ala maknanya fakir, tapi kalau ala maknanya keluarganya punya. Tambah dan beda.
Artinya begitu. Jadi ketika susut hartanya Nabi, Allah kayakan Nabi dengan hartanya Sayyid Abu Bakar. Bisa juga ketika susut harta Nabi, maka Allah perintah Nabi untuk jihad. Jihad menang, ghanimah dapat. Bicara untuk mengkayakan itu banyak. Nabi dikayakan oleh Allah dengan nikah sama Siti Khadijah. Dikayakan oleh Allah dengan hartanya Sayyid Abu Bakar ketika diinfakkan di jalan Allah, seluruh hartanya dikorbankan untuk jihad fisabilillah. Sampai Abu Bakar ditanya, terus rumahmu kamu tinggalin apa, keluarga kamu? Aku tinggalin keluargaku Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Sayyid Abu Bakar korbannya seluruh harta, kalau Sayyidina Umar korbannya separuh harta, Sayyidina Utsman separuh harta, Abu Bakar seluruh hartanya dikorbankan untuk Nabi, untuk Allah. Ada riwayat juga mengatakan ja'ala rizqi tahta dhilli sayfi wa ruhi. Adanya ghanimah, ya. Memang ada sabda Nabi ja'ala rizqi tahta dhilli sayfi wa ruhi. Rizkiku Allah telah jadikan di bawah naungan pedangku dan tombakku. Ketika mau angkat pedang, ngangkat tombak, senjata, maka nanti akan dikasih kemenangan dan dikasih harta ghanimah yang banyak. Maka rezeki itu ada di bawah pedangku. Maknanya begitu. Kalau mau ngangkat senjata, dikasih kemenangan oleh Allah, akan dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Malah dalam satu hadis beraflahan man aslam. Orang yang masuk Islam itu pasti beruntung, pasti mendapat kejayaan. Waruziqo kafafa. Orang yang masuk Islam itu pasti akan dikasih kecukupan oleh Allah. Yang ketiga, qala Allah bima'ata, akan dikasih rasa cukup dengan apa diberikan oleh Allah kepada. Maka jangan orang-orang yang di luar Islam itu beranggapan masuk Islam nanti pasti miskin. Jangan. Orang yang masuk Islam itu pasti beruntung. Beruntungnya dikasih rezeki yang cukup dan akan dikasih sifat pengamal oleh Allah. Itu yang mahal nilainya. Kadang harta melimpah pun ada. Itu yang repot. Satu gunung emas sudah dia miliki karena tidak ada kona'ah, pengen gunung emas yang kedua. Ya, itu kan kaya. Kaya itu minan nafsi. Kaya hati itu yang sebenarnya. Fa'amal yatimah fala taqoda. Adapun kepada orang yatim, anak yatim fala taqoda. Kamu jangan apa namanya sewenang-wenang ambil hartanya, makan seenaknya, malah dia bisa didolimi, bisa, nggak boleh. Fa'amal yatimah fala taqoda. Jangan sampai sewenang-wenang kepada anak yatim. Maknanya bagaimana? Asna'u ma'ibadika masalahku ma'aka. Ayat ini fa'amal yatimah fala taqoda. Itu alam yang cinta yatimah fa'awa. Yang sebelumnya dia alam yang cinta yatimah fa'awa. Itu fa'amal yatimah fala taqoda. Jadi aku akan buat hamba seperti aku buat kepada kamu. Aku akan buat hambaku seperti apa yang aku buat kepada kamu. Maknanya kita sebagai orang beriman, umat Nabi SAW akan dikasih pertolongan, akan dikasih rezeki, dikasih kemenangan seperti yang Allah berikan kepada Nabi. Makanya kita minta, ya Allah, apa yang Kau berikan kepada Nabi, ya Allah, para sahabat berikanlah kepada kami, ya Allah. Apa
apa yang Allah berikan kepada ya Allah, apa yang Kau berikan kepada Nabi, kepada sahabat, kepada orang-orang soleh, berikanlah kepada kami ya Allah. Doanya gitu aja udah praktis ya kan. Jadi nggak usah panjang lebar. Kalau malas doa gitu aja. Ya Allah, apa yang Kau berikan kepada Nabi, sahabat, orang-orang soleh, berikanlah kepada kami ya Allah. Yang gitu enak. Apa yang mereka minta nggak tahu apa mereka minta, kebaikan dunia, kebaikan apa yang minta diberikan kepada kita. Karena kan al-arab taf'alu fi amwaliyatan. Jadi orang-orang kaya itu pernah kebiasaan dulu kepada anak yatim, ngambil hartanya, mendolimi mereka, ya. Ngambil haknya anak yatim. Ini kebiasaan orang. Maka fa'amal yatimah fala taqhar. Maka Nabi katakan sebaik-baiknya rumahnya orang Islam itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian dia urusi dengan baik. Sebaliknya seburuk-buruknya rumahnya orang Islam itu yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan tidak baik. Karena dikatakan saya dengan orang yang kafir yatim menanggung anak yatim nanti di surga seperti ini. Saya sama orang yang ngasuh menanggung anak yatim di surga itu seperti ini. Nabi isyarat dengan kedua jari beliau yang ditempelkan antara telunjuk dengan jari tengah. Dekat sekali dengan Nabi orang yang menanggung anak yatim jadi melakukan dengan baik. Wa masaila fala sama orang yang minta-minta fala tadhab. Jangan menghardiknya, jangan mengusirnya. Karena kefakirannya jangan. Bisa jadi maknanya iman ta'imahu au ta'udhu bilifkin. Jadi kasih makan. Kalau enggak ya ditolak dengan cara yang baik. Jangan dibentak-bentak. Kalau ada yang minta-minta sekalipun pengamen, pengemis, siapapun, kalau kan unsurnya meminta, kalau memang tidak dikasih, ya ditolak dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Wa wajadaka 'ailan fa'alna. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maknanya nikmat di sini adalah kenabian Nabi. Juga yang lainnya juga bisa. Fahadis, ceritakanlah. Ketika kita dapat nikmat, bukan musibah. Kalau dapat nikmat, ceritakan kepada yang lain. Ini bahasanya tahadus bin nikmat. Dan itu tanda syukur. Tahadus bin nikmat itu boleh menceritakan kebaikan nikmat yang dia rasakan kepada orang lain, boleh. Kalau niatnya itu syukur, kalau niatnya itu diikuti, dan aman tidak terjadi kesombongan dalam dirinya, boleh. Tapi kalau umpama cerita nikmat kok yang ada kok sombong, ya jangan. Sayyidina Hasan bin Ali mengatakan, apabila kamu telah berbuat baik, ceritakan kepada saudara kamu, biar mereka bisa mengikuti kamu. Ada orang yang duduk di dekat Nabi, dilihat oleh Nabi itu orang usang banget pakaiannya. Maka ditanya oleh Nabi, nggak ada pakaian apa kamu? Gak punya uang apa nggak punya pakaian? Gak ada yang. Maka Nabi katakan, "Idza ataka malan falyuri atahu 'alaika." Nanti kalau kamu
kalau kita lagi nampakkan yang dikasih Allah, beli mobil, apain mobilnya, jadi sebenarnya pokoknya disuruh memperlihatkan nikmat Allah kepada kamu. Nomor Jabir yang ikut sama Allah suka yang indah, karena Allah dan yang maha jamil, maha indah, suka yang indah. Maka ini berarti kan orang tadi itu bukan karena tidak punya harta, ada tapi pelit sama dirinya. Punya bisa beli baju, nggak mau beli baju sopan capek dipakai. Kan ada yang begitu, saking banyaknya uang, ya kan, kadang-kadang bingung mau pakai uang, saking pelitnya sama dirinya. Padahal mampu beli mobil, mampu beli ini, tapi pakai sepeda olahraga. Ngapain? Ya tahu, ya nggak apa-apa. Tapi di sisi lain dia tidak menampakkan asalnya nikmat Allah kepada dirinya. Maknanya begitu, kalau bermewah-mewah karena memang mampu, niati untuk menampakkan nikmat Allah kepada dirinya, itu perintah. Kalau ini ada moralika, perintah. Wa yuhibbu an yara'a ni'mat 'ala 'abdihi, dan Allah tuh senang melihat hambanya menggunakan nikmatnya. Bahasanya kata Nabi, Allah senang melihat hambanya nampak asal nikmat, bekas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita kalau berpakaian yang bagus, dan kalau memang mampu beli, jangan mampu beli pakaian bagus tapi pakaiannya rusuh, jangan. Itu tidak menampakkan nikmat Allah pada diri. Wa